Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya buat semua followers aku minta maaf ya. Hari ini banyak banget IG story aku, tapi terpaksa banget. Ini benar-benar sudah amat sangat terpaksa dan mendesak banget. Jadi dia buat IG story tentang aku awal mulanya itu tanggal 5 Desember. Jadi sebenarnya udah 2 bulan lebih aku untuk menahan diri karena disuruh sama suami, disuruh untuk bersabar, disuruh untuk ya udah tenang dulu gitu. Siapa tahu dia berubah, kita doain siapa tahu dia sadar. Kita tunggu, beri kesempatan, siapa tahu nanti ada yang mengingatkan orang-orang sekelilingnya gitu. Tapi tidak juga itu semua terjadi, sehingga hari ini akhirnya aku harus terpaksa mengeluarkan semua bukti-bukti yang ada tentang dokter itu. Aku udah gak takut lagi sebut namanya karena memang harus aku sebut gitu ya. Karena memang makin kesini makin ngelak, makin kesini bicaranya makin tidak sesuai dengan fakta. Di sini aku hanya ingin menjelaskan aja buat semuanya bahwa produk yang aku endorse itu semuanya aman, tapi dia giring seakan tidak aman. Terus produk yang dia bilang gak bagus dan BPOM itu belum aku promosikan gitu, tapi dia sudah menggiring opini sedemikian rupa gitu. Makanya buat kalian yang mungkin kemarin meneror saya dan lain sebagainya, suruh jelasin, saya tuh bukannya gak mau jelasin, karena saya lebih mau mendengarkan omongan suami untuk sabar dulu, siapa tahu dia sadar, untuk tenang dulu, siapa tahu ada yang memberitahu dia dan menasihati dia. Tetapi sepertinya ya tidak ada etikat baik gitu. Nah, buat semuanya juga saya di sini mau menjelaskan sekali lagi. Yang pertama, dia kan selalu bilang katanya saya mulai duluan, saya nyenggol duluan. Tidak sama sekali, tetapi dia duluan yang membuat mereview produk-produk yang dia bilang abal-abal, krim-krim yang gak bagus. Sebagai orang awam, saya berhak dong memberikan respon. Dan kalau kalian nonton lagi tentang video saya yang menjadi amat sangat buruk di mata publik, justru di situ saya menekankan ke ownernya berkali-kali, ini BPOM nggak? Saya menekankan lagi ke ownernya bahwa kalau seandainya beli krim racikan gimana? Tujuannya adalah agar saya bisa memegang omongan si owner ini beserta ada buktinya, yaitu videonya. Bahkan saya juga bertanya sama owner, kalau ada yang bermasalah pakai krim kamu tanggung jawab nggak? Itu semua saya lakukan untuk menjaga followers aku atau konsumen yang akan membeli produk itu. Tapi karena kehebatan bicaranya dokter, bisa membuat seakan-akan video saya itu gibah, seakan-akan video itu endorsement, seakan-akan video itu adalah saya jualan. Saya coba produk itu aja, kayaknya ownernya kaget gitu, karena memang saya mau membuktikan. Karena kan dibilang katanya kalau pakai produk abal-abal langsung merah. Saya buktikan semua di wajah saya. Dan kontrak kerja saya itu dengan si produk tersebut bukan di YouTube, tetapi di Instagram, yang dimana belum pernah saya posting satu kali pun. Ya, jadi saya belum ada kerja sama tuh sama itu produk yang dia bilang abal-abal. Saya belum posting satu pun. Tapi dia sudah menggiring opini dan membangun citra buruk terhadap saya, seakan-akan saya adalah si duta krim abal-abal. Ya, itu kan pastinya merugikan sekali buat saya gitu. Sangat-sangat merugikan sekali, karena buat saya pribadi, saya nggak pernah mau mempromosikan produk abal-abal gitu. Nah, jadi makanya saya lagi dan lagi di sini mau menekankan, saya terpaksa sekali membongkar semua bukti-bukti yang ada, yang seharusnya ya biar polisi aja yang tahu, nggak perlu juga saya bongkar. Tapi karena nggak ada etikat baik dan ngeles terus dan bohong terus, saya akhirnya ya udah, nggak boleh juga kita sebagai orang yang tahu etika, kita juga nggak boleh dong adanya kebatilan, kebohongan itu kita nggak boleh biarin. Nah, makanya saatnya sekarang aku untuk speak up. Thank you Kak Intan. Jadi di sini makanya ini juga ownernya nonton, Nabella. Bahkan saya bilang sama ownernya, ownernya berkali-kali bilang, udah Kak, kasihan kakak, turunin aja. Bahkan owner juga nggak masalah kalau kerjasama dibatalkan dan lain sebagainya. Tapi di sini yang saya mau tekankan lagi adalah
Kalau memang benar, kenapa kita harus takut gitu? Tapi bukan berarti saya diam, saya takut tuh, enggak sama sekali. Saya diam itu karena saya masih menghargai, saya masih ikhtiar. Mudah-mudahan si dokternya itu sadar, mudah-mudahan dokter tersebut meralat omongannya, mawas diri, introspeksi diri gitu. Ternyata juga masih banyak yang dia ucapkan hanya di mulut saja, tetapi tidak dia praktekkan di diri dia dan juga di produknya dia, di penjualannya dia gitu. Makanya sebenarnya meluas tadi saya sampai menyalurkan juga aspirasi penonton gitu ya. Karena menurut saya juga apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan apa yang dia jalankan. Sengaja saya posting, saya menunggu responnya seperti apa, dan saya orangnya fair kok. Saya akan bicara dengan bukti, saya akan menjawab dengan bukti, saya akan melakukan segala sesuatu itu berdasarkan fakta gitu. Jadi sekali lagi buat semuanya, maaf banget followers aku, kenapa juga aku matiin kolom komen. Aku nggak ngerti kenapa ya. Fans-fansnya itu brutal sekali, amat sangat brutal gitu. Ini yang saya posting hanya beberapa, tetapi kalau seandainya kalian melihat komen-komennya itu, wow, saya merasa nggak pantas untuk saya biarkan ada di Instagram saya gitu. Dan juga apa yang disampaikan oleh haters-haters dari fansnya dokter itu tidak sesuai dengan fakta gitu. Dan saya nggak mau membiarkan diri saya menjadi bahan fitnahan. Makanya saya benar-benar gak mau waktu itu untuk membuka kolom komentar saya gitu. Bukannya saya takut pencitraan dan lain sebagainya, enggak. Dan yang saya sesalkan lagi adalah lagi dan lagi yang dipermasalahkan masalah jilbab panjang saya, hijrah saya, agama saya, dan suami saya. Dan dok, kenapa saya terpancing untuk melaporkan Anda? Karena Anda membawa keluarga saya. Anda bilang keluarga saya tidak mengajarkan etika. Anda menggiring opini seakan suami saya juga tidak mengingatkan saya. Anda membangun citra buruk tentang saya yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak bisa Anda buktikan. Terpaksa saya laporkan. Jadi cuman itu aja. Sekali lagi, kalau emang dokter bilang saya udah minta maaf gitu, dokter lihat lagi deh video dokter, apakah cara minta maaf yang baik seperti itu. Dan yang nonton ini juga bisa nonton tuh, nggak apa-apa, dimonetize kok sama dia, biar jadi rezeki juga buat dia. Mudah-mudahan halal rezekinya. Nonton di YouTube dia, nonton dari mulai klarifikasinya dia apakah menunjukkan etikat baik, nonton cara dia berminta maaf apakah menunjukkan etikat baik, minta maaf lagi yang kedua apakah itu meminta baik. Dan juga kalian nonton juga bahwa dia menuduh saya, katanya saya mencari duit damai. Itu alasan saya tidak mau damai. Islam memang damai, mengajarkan kita untuk damai, betul. Tapi saya punya alasan kuat untuk tidak damai dengan Anda dokter, karena ucapan Anda sendiri. Anda memfitnah saya, jangan-jangan saya mencari duit dari duit damai. Makanya saya nggak mau damai dengan dokter. Dok, ini peringatan terakhir saya. Kalau dokter mau speak up, saya akan lebih speak up. Tapi kalau dokter mau etikat baik, tunjukkan etikat baik dokter. Stop membuat hoax, fitnah, dan akui kebohongan dokter. Ikuti semua aturan kepolisian dengan baik, dengan diam. Itu baru saya acungin jempol bahwa memang dokter laki-laki yang gentleman dan benar-benar ada etikat baik. Oke, cukup. Terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Hati-hati dalam bertutur kata. Negara kita ini negara hukum dan semua ada jejak digitalnya. Semua akan ada pertanggungjawabannya. Anda bisa membuat saya dibully banyak orang, tapi nggak masalah. Saya lebih baik dibenci, tetapi saya menjadi orang yang lebih baik daripada saya dipuji, tapi itu bisa mencelakai diri Anda sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus turun karena udah sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, ada saatnya aku buka kolom komentar.